Gimana persiapan kamu untuk bisa lolos di SNBT 2024? Dan kira-kira soal-soalnya itu seperti apa sih? Cek video kali ini yuk! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, kalau yang kalian tahu bahwa untuk SNBT 2024 itu materinya nggak akan beda jauh nih sama materi untuk tahun 2023 kemarin. Kalau 2023 kemarin udah secara resmi dinyatakan bahwa ujian SNBT nanti akan ada 7 subtes. Memang sih pada dasarnya ada 2 subtes aja tuh, TPS dan literasi. Tapi untuk TPS sendiri itu ada 4 subtes, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, kemudian ada juga pengetahuan kuantitatif. Nah, ada 4 subtes untuk TPS-nya, sedangkan untuk literasi ada 3 subtes tuh. Ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Buat teman-teman nih yang ingin mempersiapkan diri dengan baik, kalian harus tahu tipe-tipe soal di setiap subtesnya. Karena tipe-tipe soal di SNBT itu beda banget sama pelajaran-pelajaran sekolah yang selama ini kalian dapetin. Makanya persiapan untuk memahami setiap subtes ataupun materi-materi pada soal-soal SNBT itu perlu kamu lakukan mulai dari sekarang. Apalagi kalau kamu ingin menargetkan skor UTBK kamu 700 plus. Nah, persiapannya itu bener-bener harus totalitas banget tuh. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Kalau kamu ingin mempersiapkan dengan baik, kamu bisa tonton video-video dari GP Media. Karena selain kita itu ngebahas soal, kita juga akan ngupload terkait dengan informasi-informasi untuk masuk PTN. Nah, kira-kira belajarnya mulai dari mana tuh? Untuk teman-teman semua, kalau misalkan kalian bingung mau belajar dari mana, atau pengen tahu nih tipe-tipe soalnya seperti apa, selain dari video-video GP Media, kalian juga bisa beli modulnya GP Media nih. Di sini akan ada materi-materi pembelajaran yang akan kalian dapat setiap subtesnya. Dan soal-soal ini itu udah sesuai dengan contoh soal yang resmi dari SNPMB. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian itu bingung belajar dari mana dan bingung mau mulai bahas soal itu seperti apa, atau bingung juga nih kira-kira tipe soalnya kayak gimana, kalian bisa beli buku SNBT untuk 2024 nanti. Kalian bisa DM ke Instagramnya GP Media, atau kalian bisa coba cek di Shopee ya. Oke, di sini kakak akan jelasin terkait dengan soal-soal penalaran umum. Kalau kalian tahu di soal penalaran umum itu ada 3 jenis ya. Ada penalaran induktif, ada penalaran deduktif, ada penalaran kuantitatif. Untuk penalaran induktif dan deduktif ini kakak akan jelaskan di video kali ini. Untuk soal yang pertama, ini ada tipe soal dalam menentukan simpulan. Di penalaran umum, kamu akan dikasih bacaan seperti ini, dan kemudian kamu harus menentukan simpulan. Dan biasanya di penalaran umum itu ada soal untuk bisa menjawab 2. Jadi kamu bisa jawab 2 opsinya. Jadi nggak bisa salah satu aja, harus jawab 2. Kalau salah satu gimana kak? Ya berarti poinnya akan berbeda nih. Oke, di sini kita akan langsung ke pertanyaannya aja. Di sini dia minta 2 simpulan yang didukung oleh teks tersebut. Lihat di bacaannya. Rina adalah seorang penari balet bla 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 bla. Cara cepat untuk menjawab soal-soal penalaran umum, udah lihat soalnya, kemudian kamu lihat opsinya. Dari opsinya ini dikasih tahu Rina adalah seorang penari balet. Ya udah, ini kalimat pertamanya aja udah ngasih tahu bahwa Rina adalah seorang penari balet. Ya udah, berarti ini mendukung banget dong. Kesimpulan bahwa dia itu penari balet, ya itu mendukung banget. Tapi di sini ada kata berikutnya yang bilang multi talenta.
Multitalenta berarti tidak hanya dia memiliki kemampuan di balet, tapi dia memiliki kemampuan di bidang yang lain. Kita lihat lagi di bacaannya. Apakah ada bidang lain? Ya, di sini nih. Rina juga memiliki kemampuan acting. Nah, kemampuan acting itulah yang menunjukkan bahwa dia itu multitalenta, lebih dari satu kemampuan. Ya, selain sebagai penari balet, dia juga memiliki kemampuan di bidang acting. Bahkan dia telah membintangi beberapa film dan drama. Nah, kalau seperti ini berarti pernyataan bahwa Rina adalah seorang penari balet yang multitalenta itu benar ya. Berarti kesimpulannya itu mendukung banget dong isi teksnya. Kemudian di sini dia bilang Rina adalah seorang penari balet yang berprestasi. Apakah di bacaannya membicarakan terkait dengan prestasinya Rina? Tidak ya. Kalau di bacaan ngomongin prestasi berarti harus ada kata-kata kejuaraan atau mengikuti lomba tertentu. Nah, berprestasi ini menunjukkan bahwa Rina itu berbakat di bidang kejuaraan ataupun perlombaan. Ada prestasinya, ada bukti bahwa dia itu berprestasi gitu. Sedangkan kalau di bacaan ini tidak ada membicarakan tentang terkait itu. Kemudian di sini membicarakan bahwa Rina adalah aktris terkenal karena dia memiliki kemampuan berakting. Bahkan di kalimat terakhir itu ngomongin bakat Rina di seni pertunjukan yang menjadi artis. Nah, di sini ada kata-kata artis yang serbaguna. Artis serbaguna itu artinya multitalenta itu. Jadi ada kata-kata membintangi beberapa film dan drama. Itulah yang membuat dia menjadi aktris yang terkenal. Apalagi di sini ada kata-kata bakat luar biasa. Nah, berarti pernyataan bahwa Rina adalah seorang aktris yang terkenal ini adalah simpulan yang mendukung banget, mendukung pada kalimat yang ini. Jadi jawabannya ada dua ya. Jawaban yang A karena terkait dengan simpulan pada kalimat pertama, kemudian yang C ini adalah simpulan di kalimat yang terakhir-terakhir nih. Selanjutnya ini adalah tipe pertanyaan simpulan juga, tapi versi yang paling didukung. Kalau tadi yang mendukung dari teks, kalau ini paling, kalau paling itu berarti yang bener-bener sangat-sangat mendukung banget. Ingat ya, kalau simpulan itu berarti terkait dengan isi bacaan nih semua nih, dari awal sampai akhir dan itu mewakili keseluruhan. Di sini di kalimat pertamanya, dia cenderung lebih ngomongin tentang NASA yang bertujuan untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Oke, di kalimat pertama tadi ngomongin NASA yang didirikan untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Di kalimat pertama itu, kata kuncinya itu. Kemudian di kalimat kedua, badan ini berarti ngomongin si NASA ya, tetap ada NASA-nya di sini. Terus bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan teknologi. Nah, ini ngomongin penelitian dan pengembangan teknologi. Untuk keperluan apa? Eksplorasi ruang angkasa. Di sini ada kata-kata yang diulang karena kalimat pertama ngomongin eksplorasi, kalimat kedua ngomongin eksplorasi lagi. Di kalimat ketiga baru ngomongin yang lain nih. Ada namanya SpaceX. Ya, ini juga sama. Dia itu nggak ngomongin tentang mengurangi biaya perjalanan ke luar angkasa dan membuka akses keluar angkasa bagi manusia biasa. Berarti terkait dengan biaya perjalanan itu kan ngomongin perjalanan. Jadi dengan kata-kata membuka akses keluar angkasa artinya ada explore lagi nih. Explore itu menunjukkan penjelajahan bagi si manusia biasanya ini. Di kalimat berikutnya si SpaceX ini itu juga akan membawa manusia ke planet Mars. Nah, berarti membawa manusia ke planet Mars itu tujuannya si manusia ini ditujukan untuk mengeksplor planet Mars. Oke? Dan di kalimat berikutnya baru tuh menyatukan antara SpaceX ini dengan NASA, bahwa dia dikatakan sebagai badan yang penting ya untuk dunia astronomi. Nah, di kalimat berikutnya lagi ngomongin keduanya nih. Ngomongin keduanya yang berfokus pada eksplorasi ruang angkasa. Ya, jadi kata-katanya mengeksplor atau menjelajahi itu ya, keduanya sama juga. Keduanya memiliki perbedaan nih dalam hal-hal lainnya, yaitu sejarah, tujuan, visi, dan misi. Nah, peran mereka dalam mengeksplorasi luar angkasa itu berbeda. Karena kalau di sini, NASA, di kalimat kedua, dia bilang NASA itu mengeksplornya dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.
Sedangkan kalau SpaceX itu mengeksplornya si manusianya buat dibawa keluar angkasa. Nah, jadi itu. Tapi tujuannya sama-sama mengeksplor, tapi perannya itu berbeda. Oke, paham ya berarti di sini? Berarti kalau sudah memahami dari bacaan dan dari kalimatnya, kita bisa langsung ke pilihannya. Tadi kalau dengan cara kalian mau ngelihat opsinya, terus kalian cocokin sama isi bacaan, boleh. Tapi yang untuk soal kedua ini, caranya kalian pahamin dulu bacaannya, baru kalian lihat opsinya. Untuk opsi yang A, dia bilang perbedaan NASA dan SpaceX itu tidak begitu signifikan. Tapi di sini dia ngomongin terkait dengan perbedaan sejarah, tujuan, visi, dan misi, serta peran. Berarti sebenarnya signifikan tapi nggak juga, tapi signifikan gitu. Jadi ini kayak tanda tanya ya, kayak pernyataan yang kurang jelas. Sedangkan untuk opsi B, dia ngomongin tentang perbedaan antara SpaceX dan NASA. Berarti ini ngomongin perbedaan perannya mereka. Tetap walaupun ada perbedaan dari segi perannya mereka, ini tetap menyatukan kedua lembaga tersebut sebagai apa? Sebagai eksplorator. Karena tujuannya SpaceX tadi si manusianya yang dapat mengeksplorasi kehidupan di Mars atau di planet Mars. Nah, sedangkan si NASA itu lebih ditujukan buat mengeksplor dalam pengembangan penelitian serta teknologi. Jadi maksud opsi B-nya ini adalah walaupun mereka berbeda, mereka itu memiliki tujuan yang sama atau memiliki kesamaan sebagai eksplorator. Ini adalah kalimat yang mendukung banget dari isi bacaan karena udah jelas tuh dia ngomongin SpaceX sebagai apa, NASA sebagai apa, dan bagaimana mereka itu walaupun memiliki perbedaan tapi ada satu kesamaannya. Untuk opsi B ini merupakan jawaban yang tepat. Kalau ini ngomongin hanya SpaceX yang memiliki peran yang lebih futuristik. Nah, futuristik di sini juga masih tanda tanya nih. Maksudnya futuristik di sini itu tidak terlihat jelas pada bacaannya. Terus yang opsi D ada juga nih ngomongin SpaceX dan NASA, nggak ngomongin perbandingan. Orang ini ngejelasin masing-masing kok ya. Jadi ini udah jelas-jelas tidak sesuai. Kemudian ini juga tanggapan masyarakat. Di sini di bacaannya itu udah jelas-jelas nggak ngomongin tentang tanggapan masyarakat. Berarti udah jelas-jelas ya, kamu coret aja tuh. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Buat teman-teman nih yang pengen tahu tipe-tipe soal untuk SNBT 2024, kalian bisa cek di buku modulnya GEP Media. Jadi buat teman-teman yang ngerasa terbantu banget nih sama channel GEP Media ini, kalian juga bisa cek buku modul kita dan kalian bisa belinya itu di Shopee atau bisa langsung DM Instagramnya GP Media ya. Terus setiap pembelian buku modul ini kalian juga bisa gratis tryout juga loh. Jadi kalian bisa uji coba nih, setelah kalian belajar kalian uji coba ya. Kira-kira tryout kalian dapat skor berapa? Soal-soal yang dibahas di sini itu tipenya juga nggak beda jauh kok sama yang ada di modul. Bahkan ada salah satu soalnya itu yang sama persis sama buku modul kita. Jadi buat teman-teman semua, mendingan kalian beli buku modul SNBT kita ya, karena udah lengkap juga sama video pembahasannya. Buat kalian nih para pejuang PTN, mulai dari sekarang persiapkan dengan baik. Apalagi nih buat teman-teman yang kebantu banget sama video-video GP Media, mendingan kamu juga cek buku modul GP Media. Oke, di soal terakhir ini kakak akan bahas terkait dengan tipe soal mungkin. Nah, ini juga jadi jebakan nih. Untuk soal-soal penerapan umum itu biasanya adalah soal-soal jebakan. Jadi kamu harus hati-hati dalam menjawab soalnya. Untuk tipe soal ini terkait dengan pernyataan yang mungkin benar. Ingat, kalau kata-kata mungkin berarti ada asumsi di situ. Kalau pernyataan mungkin berarti hubungannya dengan asumsi. Nah, ingat, asumsi itu harus sesuai dengan isi bacaan. Kalau sama sekali di bacaan tersebut tidak membicarakan hal tersebut, itu udah jelas-jelas tidak sesuai dengan isi bacaan. Di bacaannya ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa kalimat pertamanya ngomongin tentang upacara minum teh yang ada di Jepang. Terus di kalimat berikutnya, upacaranya itu menggunakan teh hijau, memiliki aroma yang khas dan sebagainya. Terus di kalimat ketiga dia ngomongin tentang tradisi budaya yang khas dari Jepang itu. Dari sini kita bisa tahu nih asumsinya.
Asumsi yang pertama, kita lihat opsi A-nya. Upacara minum teh hanya ada di Jepang. Ini adalah asumsi. Apakah benar ada di Jepang aja atau tidak? Jadi pernyataan yang mungkin benar itu adalah pernyataan yang menanyakan asumsi dari isi bacaan tersebut. Kemudian untuk opsi B, teh hijau memiliki rasa yang sama dengan teh hitam. Apakah membicarakan tentang teh hitam di bacaannya? Enggak kan? Ya udah, berarti bukan itu. Kemudian budaya Jepang tidak memiliki tradisi. Orang di kalimat terakhir dibilang kok tentang tradisi budaya yang khas dari Jepang. Berarti kata-kata tidak ini udah jelas-jelas tidak sesuai ya dengan isi bacaan. Kemudian, upacara minum teh melibatkan serangkaian ritual yang mungkin terstruktur. Ini bisa jadi opsi jebakan buat kamu. Kak, ini kan pertanyaannya tentang mungkin. Berarti jawabannya bisa aja dong mungkin gitu. Tapi kamu baca lagi isi bacaannya. Di sini dikasih tahu melibatkan serangkaian ritual yang sangat terstruktur. Ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan fakta. Masa kalau udah jelas-jelas fakta pada bacaan, kamu mau jadikan itu sebagai asumsi? Ya tidak dong ya. Berarti inilah yang menyebabkan opsi itu menjadi jawaban yang salah. Kemudian, teh hijau adalah teh yang paling umum dikonsumsi di seluruh dunia. Di sini ngomongin teh hijau sih, tapi kata-katanya adalah konsumsi di seluruh dunia. Sedangkan pada bacaan itu ngomonginnya Jepang doang, nggak ngomongin dunia kok. Berarti udah jelas-jelas ini pernyataannya salah ya. Ya, berarti mana nih kira-kira yang menunjukkan suatu asumsi? Ya, opsi A ini adalah asumsi. Apakah upacara minum teh hanya ada di Jepang? Kalau dari bacaan sih memang hanya ada kah di Jepang. Tapi secara ilmu pengetahuan yang kamu dapat kan nggak cuma hanya di Jepang. Ada upacara teh di Inggris misalkan seperti itu. Berarti beda-beda dong ya. Berarti inilah yang menunjukkan asumsi. Kata-kata hanya di sini, ini hanya ada di bacaan. Maksudnya seperti itu. Jadi hati-hati ya untuk memahami setiap soalnya. Jadi jawaban yang benar, kata-kata mungkin benar, itu adalah yang A. Itu dia opsinya. Jadi buat teman-teman semua, kalau nih kalian itu mau lolos UTBK, mau melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin, mulai dari sekarang coba perbanyak dan pahami tipe-tipe soal untuk ujian SNBT nantinya. Apalagi buat teman-teman yang mau coba di tahun depan lagi nih. Misalkan tahun kemarin kalian persiapannya kurang memuaskan dan akhirnya kalian lebih milih untuk gap year dan mempersiapkannya dengan totalitas. Nah, buat teman-teman yang kayak gitu, persiapannya itu harus sepenuhnya di sini artinya kalian tetap pantengin terus video-video kita. Apalagi kalian juga bisa beli modul SNBT ini. Nah, modul ini sudah kita rancang sesuai dengan soal-soal UTBK di tahun 2023 kemarin loh. Jadi mulai dari sekarang kalian cepetan untuk DM Instagram kita dan beli buku modul kita. Semangat ya buat para pejuang PTN, lakukan strategi yang tepat dan teruslah berlatih sehingga kamu bisa lolos di PTN yang kalian inginkan. Sampai sini dulu aja video dari kakak dan tetap semangat para pejuang PTN. Kakak doain buat teman-teman nih yang beli buku modul SNBT kita dan berlatih soal lewat tryout kita, kalian bisa lolos di PTN impian kalian semua. Sampai sini dulu aja video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!